Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang terbaik. Selamat datang, kami ucapkan di Studio Ngobras. Seperti biasa, di Studio Ngobras bakal ada obrolan-obrolan. Dan seperti biasanya juga, kita bakal ngobrolin sesuatu yang kita buat santai, kita buat nyaman gitu. Dan hari ini saya tentunya kalau di Studio Ngobras nggak mungkin dong saya ngobrol sendiri ya kan. Iyalah, karena ini saya lagi bete juga sih sebenarnya. Bete sekali. Bete itu apa sih ya? Maksudnya sumpek lah, banyak pikiran lah di mana situasi kondisi seperti ini. Macam-macam. Tapi alhamdulillah ternyata tadi saya waktu di luar tiba-tiba saya ketemu seseorang. Wah, ini termasuk orang yang hebat kalau saya. Saya nggak sengaja gitu. Tadinya saya tuh mau beli kopi. Lah kok ketemu sama bapak ini ngobrol kok ya sudah saya langsung bawa ke ruangan saya ini. Ruangan khusus ini kalau saya lagi mau tenang ya di sini ruangan saya. Studio Ngobras namanya, ngobrol santai. Saya langsung saja ingin kenalkan Anda semuanya pemirsa ya. Hari ini saya bertemu dengan siapa tadi pagi? Langsung saja saya kenalkan nama lengkapnya ini Profesor Dr. Muhammad Imam Farisi MPD, Direktur UT Jember. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Prof aja Profesor. Saya Bobby. Oh, Mas Bobby. Iya. Tadi saya keren banget ini. Oh iya. Tapi nggak sekeren ini pikiran saya, Prof. Saya manggil Prof ya. Boleh, monggo. Soalnya biar lebih nyaman gitu. Wah, hebat loh ini pemirsa, hebat loh. Waduh, saya ucapkan selamat datang nih. Ya, terima kasih ini. Di tempat tinggal saya, walaupun ya seperti ini keadaannya, iya, tapi mudah-mudahan saja ini yang penting kita ini begini loh, Prof. Saya ini banyak pikiran sih sebenarnya. Nggak usah banyak pikiran. Saya banyak pikiran ini. Disantai saja. Nggak bisa santai ya, nggak bisa. Tapi pemirsa, saya mau ngasih tahu dulu siapakah beliaunya ini, Prof. Saya tadi cuma tadi kita sebentar ya, Prof ya di luar ketemu, terus saya bawa ke rumah saya ini ya, ke studio saya ini ya. Saya ingin kenal lebih dekat lagi, Prof. Nama Profesor Dr. Muhammad Imam Farisi MPD, Direktur UT Jember. Ya ini. Kalau boleh tahu, Anda ini sosok seorang seperti apakah selain menjadi kepala rumah tangga, tentu Anda punya karir yang luar biasa tentunya. Saya kalau ingin lebih dekat lagi dengan Anda, Prof. Seperti apa Anda ini? Ya sebetulnya saya sama saja sih, tidak terlalu hebat. Ya beginilah Mas, santai-santai saja. Oh seperti ini. Ini santainya Anda seperti jadi, ini. Ngobras, jadi ngopi, cangkruan dengan teman-teman tuh biasa saja. Wow. Kecuali mungkin dalam situasi formal gitu ya. Biasalah. Tapi ya biasalah. Gitu. Jadi saya seorang guru. Seorang guru yang sejak kecil memang saya dibesarkan dalam keluarga guru, Mas. Sehingga sampai sekarang pun saya tetap meniti karir di bidang keguruan. Ya, hanya gurunya di perguruan tinggi. Ya hanya beda nama tapi fungsi utamanya tetap mendidik masyarakat menjadi lebih cerdas, menjadi lebih arif, sehingga kita bisa membawa bangsa ini menjadi ke arah yang lebih amin. Waduh, luar biasa sekali. Prof, kalau boleh tahu Anda di keluarga ini Anda punya putra putri berapa, Prof, kalau boleh tahu, Prof? Ya, alhamdulillah saya dikaruniai seorang istri. Alhamdulillah. Satu orang istri saja, Mas. Nggak boleh, Mas ya. Mau nambah dong? Apalagi PNS nggak boleh. Oh begitu. Cukup satu saja ya. Cukup satu. Oh, batas. Dan alhamdulillah dari seorang istri saya melahirkan bisa dikaruniai 3 orang putra. Oh, lupa, Prof. Putra itu Pak laki-laki ya. Oh, putra laki-laki. Laki-lakinya 2, Mas. Oh, ya putra-putra. Putra-putri. Iya, putra-putri. Yang 1-2 itu putra, yang bungsu itu putri. Yang sekarang lagi kuliah di perguruan tinggi di Jember. Iya. Prof sendiri nih stay di mana, Prof? Di Jember saya atau di stay-nya di Jember. Di Jember ya, Prof? Tapi asli saya orang biasa bilang itu saltis. Wah, ini istilah profesor apa lagi ini? Apa itu, Prof? Saltis itu garam, Mas. Oh. Jadi kalau bahasa Inggris itu saltis itu menunjukkan orang. Jadi saya dilahirkan di Pulau Garam Madura. Pulau Garam Madura. Pamekasan. Saya kira sampean pernah dengar tuh ada istilah saltis band dari Madura dulu?
Saya kurang tahu, Prof. Saya maaf, Prof. Kurang tahu. Waktu itu saya lama di Melbourne soalnya, Prof. Iya, masih di Melbourne dulu saya. Jadi saltis itu. Saya pikir Anda punya. Saya soalnya tadi mengenal Anda itu tadi waktu saya pertama ketemu, Anda ini kocak orangnya, Prof. Gitu loh. Jadi makanya ini apa lagi nih? Mau dikasih apa lagi nih? Takutnya saltis itu bukan kegaram-garaman ini. Takutnya ada singkatan apa lagi nih nanti. Luar biasa sekali. Jadi dari Pulau Garam, dari Pulau Garam Pamekasan. Oke. Ya, tahun 65. 65. Jadi saya sudah usia sekarang itu sudah usia berapa, Mas? Usia berapa kira-kira? 65, sekarang sudah 2001. Pemirsa sudah berapa kira-kira? Sudah 50 tahun. Oke, 50 sudah tahun. Lebih dari 30 tahun pengabdian saya di dunia pendidikan ini. Berawal dari mana dulu nih sampai akhirnya sebagai seorang profesor seperti ini? Nah, ini yang terus terang, Mas. Tidak pernah saya bayangkan dan tidak pernah saya pikirkan. Makanya saya tidak terlalu banyak berpikir. Beda dengan saya. Jangan terlalu banyak dipikir. Kita jalani saja hidup. Dulu saya setelah lulus dari SPG, ya, saya melanjutkan ke IKIP Surabaya waktu itu. Kemudian saya diangkat sebagai seorang guru. Saya guru dulu, Mas. Guru di SPG Negeri Pamekasan. Oke. Tetapi pada tahun 1989 semua SPG di seluruh Indonesia itu dialih fungsi menjadi SMA. Nah, yang Pamekasan itu menjadi SMA Negeri 4. Ya sudahlah, saya menjadi guru SMA, tetapi tidak lama kemudian tahun 91 ada penawaran dari UT untuk menjadi dosen. Alhamdulillah, sebetulnya Mas Bobi, saya itu tidak memenuhi kriteria untuk menjadi seorang dosen waktu itu. Karena waktu itu persyaratannya harus sudah bekerja sebagai guru minimal 5 tahun. Saya bayangkan diangkat tahun 89, 91 saya ditarik menjadi dosen baru 2 tahun. Tetapi alhamdulillah, ya memang jalan hidup saya seperti itu. Allah sudah menggariskan saya bisa jadi dosen, ya sudah. Pimpinan saya, udah kamu saya rekrut menjadi dosen. Saya daftarkan sebagai dosen di siapa tahu lulus. Alhamdulillah lulus. Sehingga sejak 91 saya sampai sekarang 2021 saya berkiprah sebagai dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Home base saya dulu. Betul. Sejak 91 sampai 2017 itu di Surabaya, Mas. Di UT Surabaya. Tapi kemudian saya mendapatkan amanah untuk menjadi pimpinan, menjadi direktur di Universitas Terbuka Jember sejak 2017. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya, ini tahun terakhir, Mas. Oh, kenapa tahun keempat? Karena masa jabatan saya itu kan 4 tahun. Ada batasnya. Ada batasnya, nggak boleh. Semua harus ada batasnya. Iya. Kalau lewat batas mah nggak boleh, nanti kejebur laut. Iya, Prof. Ini Prof, saya sebenarnya nih ya apa ya Prof, saya ini Prof itu udah mau tanya kenapa saya mikirin apa gitu, tanya lah Prof. Ya paling yang dipikirin apa yang mau ditanyakan. Tahu aja Prof. Aduh, balik tanya lagi deh. Begini Prof, saya ini sebenarnya apa ya, sebagai orang awam nih, saya jujur aja saya ini kepingin kuliah. Saya kepingin tahu rasanya bangku kuliah itu asin, pahit, apa manis, saya enggak paham ini ya Prof. Tapi saya bingung Prof. Apalagi di sekarang ini kan apa corona lah, ya, apalah yang online ribet ya, online saya nggak bisa. Kadang kesulitan untuk mendaftar apa. Saya termasuk orang yang awam lah atau apalah, saya nggak paham ini. Apa mungkin saya nggak ngerti teknologi apa gitu. Tapi ini kebanyakan sih juga teman-teman saya, hampir tetangga-tetangga saya, hampir lingkungan saya juga ini ingin menguliahkan anak-anaknya, tapi susah sekali Prof sekarang ini. Entah kita ini mau kemana, mau jalur apa, mau ke universitas mana dan lain sebagainya, itu sangat ini Prof. Prof, pengalaman Prof mungkin bisa nggak sih di sekarang ini kira-kira Prof, saya ini enaknya atau mungkin nanti saya informasikan ke yang lainnya, enaknya ini seperti apa sih Prof? Kok susah sekali ya saya mikirin kuliah ini ya. Betul. Jadi sekarang Mas Bobi ini susahnya berlapis-lapis kalau saya bilang gitu ya. Kenapa kue kali ya seperti kue. Iya, gitu. Tapi kalau kue kan enak kalau dinikmati. Kalau sekarang ini sulitnya karena masalah mikirin kuliah sekarang sudah dibatasi lagi Mas, diperpanjang lagi. Oh iya. Sampai tanggal 9 Agustus. Nah, nggak boleh ada pembatasan wilayah level 4 gitu ya.
Ini kan sulit. Bagaimana kita mau sekolah, mau kuliah dengan tidak boleh ke sana, harus mengikuti persyaratan-syaratan, tes dan lain sebagainya ya. Tes kesehatan, macam-macam tes kesehatan, ya betul. Sebetulnya sejak 84 itu masyarakat sudah diberikan sebuah kemudahan, sebuah opsi untuk memilih sebuah perguruan tinggi yang kita tidak perlu harus hijrah gitu, harus pindah ke lokasi di mana tempat perguruan tinggi itu berada. Oh gitu. Bisa dilakukan dari rumah. Jadi mahasiswa sekarang sejak tahun 84 itu sudah bisa sebetulnya kuliah, belajar dari rumah. Cuma ujiannya baru pada saat ini Mas, baru pada saat corona ini kita menggagas ujian secara online yang masyarakat pasti kenal lah apa yang dikenal dengan nama universitas terbuka. Iya. Jadi bukan hanya semacam PHP terbuka itu, enggak. Jadi memang terbuka betul. Iya, Prof. Ya. Registrasinya terbuka. Terbuka itu artinya tidak ada persyaratan harus lulus, ada tes masuk. Itu tidak terbuka. Jadi terbuka itu bagi siapa saja. Usianya usia berapapun. Oh gitu. Yang penting sudah lulus SLTA. Oh gitu. Itu ya punya ijazah SLTA atau sederajat. Iya. Boleh SMK, boleh SMA, boleh MA gitu ya, boleh paket C. Oke. Udah terbuka bagi siapapun. Udah, silakan saja daftar. Apa saya harus datang ke Jember, Pak? Kalau di Jember tidak perlu. Cukup dari sini pun saya bisa melakukan pendaftaran. Itu. Yang penting semua dokumen sudah disiapkan di sini. Saya foto atau pakai fasilitas webscan itu PDF, udah tinggal diunggah, udah tinggal kita dapat notifikasi Anda sudah diterima dengan nomor induk, gini selesai, tinggal lanjut registrasi mata kuliah, udah tidak usah turun dari kursi. Atau kalau yang mau lesian dari tempat tidur silakan registrasinya lewat. Masa semudah itu, Bro? Semudah itu. Belajarnya pun juga begitu. Saya nggak percaya, Prof. Silakan buktikan ya. Silakan masuk ke daftar di Universitas Terbuka gitu ya. Ada Universitas Terbuka di ut.ac.id. Silakan pilih program studinya. Iya, oke. Nah, yang terbaru ini Mas Bobi. Apa itu, Prof? Ini yang paling baru. Apa itu? Mas Bobi tadi kan ribut mau kuliah gimana? Iya. Kalau orang kuliah itu Mas, kenapa, biasanya Prof? Dia kan wajib menyelesaikan sekian SKS. Untuk program studi diploma itu ada 80 SKS minimal. Program S1 itu harus menyelesaikan sebesar 141 maksimal. Iya. Untuk S2 sekian SKS. Ini ada tawaran lagi. Bukan hanya dari UT, tetapi dari beberapa perguruan tinggi yang bergabung dalam sebuah konsorsium, yang namanya itu Indonesia Cyber Education. Kata kuncinya cyber. Ya, Indonesia Cyber Education Institute. Indonesia Cyber Education Institute. Ini penawaran mata kuliah non degree. Itu yang seperti apa, Prof? Seperti misalnya Mas Bobi. Iya. Mas Bobi kan host. Tapi Mas Bobi masih ingin mendapatkan, saya belum pede betul. Karena apa? Saya tidak memiliki bidang keilmuan, tidak memiliki kompetensi terkait dengan apa yang saya lakoni sekarang. Kalau saya kuliah di program studi tertentu, saya harus menyelesaikan sekian puluh SKS. Loh, kapan waktunya Mas? Dan berapa biaya yang harus dikeluarkan? Itu. Ada tidak program tawaran mata kuliah lepas? Jadi tergantung saya mau mata kuliah ini sekian selesai. Nah, ini sekarang yang kita tawarkan kepada publik, termasuk kepada publik pendidikan perguruan tinggi. Jadi basisnya itu adalah mata kuliah, bukan paket mata kuliah yang harus diselesaikan sekian puluh SKS untuk program studi tertentu. Ini non degree. Jadi mahasiswa yang menyelesaikan atau publik yang mengambil mata kuliah ini tidak mendapatkan gelar apapun, tetapi dia mendapatkan sertifikat penempuhan mata kuliah dengan jumlah kredit sekian. Nah, itu sendiri saya tuh kok tertarik ini tadi.
kalau memang mau mengikuti Indonesian Cyber Education Institute itu tadi, apakah itu syaratnya memang harus anak kuliahan? Nah, seperti saya ini yang belum kuliah seperti ini, gimana? Boleh siapapun. Boleh. Open. Jadi ini terbuka. Ini terbuka. Ini terbuka seperti halnya UT. Jadi memang ini cocok dengan UT. Jadi kalau mau kuliah di UT atau perguruan tinggi lain kan harus menyelesaikan sekian SKS. Tapi kalau di sini saya hanya perlu 2 mata kuliah dengan jumlah SKS sekian, saya sudah selesai. Saya dapat sertifikat. Nah, sertifikat itulah yang nanti digunakan oleh Mas Bobi atau siapapun. Kamu sebagai seorang host, apa kompetensimu? Tentu saya tidak punya mata kuliah, tidak punya ijazah, tetapi saya punya sertifikat. Ini loh, saya sudah menyelesaikan mata kuliah ini yang diampu oleh dosen dari perguruan tinggi A. Siap. Mahasiswa atau publik bisa memilih dari 14 perguruan tinggi yang tergabung dalam konsorsium ICE Institute. Itu ada UT, ada IPB, ada UNJ, Universitas Negeri Jakarta, ada IPB, gitu ada ITS, silakan. Di situ ada 14, tinggal pilih. Dan tidak harus saya memilih mata kuliah itu dari UT semua, enggak. Saya ngambil mata kuliah A di UT, saya mau mengambil mata kuliah B di IPB. Artinya Indonesian Cyber Education ini bisa ke kuliah mana saja, universitas mana saja, manapun. Dan itu berbagai macam mata kuliah yang bisa dimulai. Ada 165 mata kuliah luar yang biasa. Ditawarkan. Siap. Ini Mas Bobi baru mata kuliah yang disiapkan oleh 14 perguruan tinggi. ICE pun juga menawarkan mata kuliah dari sebuah marketplace luar negeri, edX namanya. Jadi edX di situ ada 3.000 mata kuliah yang siap ditawarkan kepada mahasiswa, kepada publik yang mau mengembangkan kompetensi dalam bidang keilmuan apapun. Ada 3.000 dan yang tergabung ini ini satu hal yang terobosan baru dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia gitu ya. Di dalam mata kuliah edX itu ada bergabung Harvard University, ada IBM, ada IIT Bombay, ada Kyoto University, ada MIT University. Nah, masing-masing perguruan tinggi itu menyiapkan mata kuliah ditawarkan kepada publik, termasuk mereka yang mau mengambil mata kuliah di IC. Ini loh mata kuliah, silakan ambil. Tidak perlu harus datang ke Bombay. Iya betul. Saya baru milih Bombay itu, Prof jadi feeling ya sama saya. Saya jadi itu saya pilih Bombay itu gitu. Ya, tidak perlu harus datang. Tapi kalau misalnya ingin visiting ke sana, monggo. Wah, berarti ini pakai IC ini benar-benar tidak hanya dalam negeri tapi luar negeri juga, dan mata kuliahnya pun ratusan mata kuliah, bahkan ribuan mata kuliah. Kalau yang di edX itu ada 3.000-an mata kuliah yang ditawarkan. Yang IC itu ini karena baru semester awal Mas, baru 165 mata kuliah. Itu gimana caranya terus untuk mendapatkan IC ini? Gampang Mas. Gimana Jadi caranya? tidak perlu harus datang ke Jakarta sana. Tinggal duduk manis saja. Ada teh diminum, ada kue, silakan dinikmati. Sebentar dulu Prof. Ada teh kan? Ada teh. Kita minum. Silakan. Diminum dulu Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, seperti apa Prof? Selanjutnya Prof. Yang punya laptop silakan dibuka laptopnya. Yang punya HP silakan buka HP. Yang punya tab silakan tab. Tinggal ketik saja di situ ya. ICE, ICE gitu bacaannya ya. Tulisan ice.ut.ac.id. Udah. Di sini nanti keluar semua ya. Akan keluar. ICE itu apa saja? Apa sih pengertian ICE itu apa? Untuk siapa? Ya tentang ICE lah. Kemudian di situ ada menu-menu perguruan tinggi masing-masing yang tergabung di dalam ICE. Ada 14. Siap. Saya mau cek UT. Pilih UT. Pilih. Nanti akan terbuka mata kuliah yang ditawarkan oleh universitas terbuka. Ada 20. Ada 20. Mata kuliah yang ditawarkan oleh 20 UT. mata kuliah UT. Di browsing, itu yang UT sendiri aja 20. Belum lagi universitas yang lain. Belum universitas lagi yang luar negeri. Wah, luar biasa. Total untuk yang 14 itu 165. Daftar, enggak perlu capek-capek, langsung datang, langsung ada di situ, semuanya tinggal duduk, tinggal berbaring, tinggal apa aja.
satu hal lagi. Mungkin ada yang pertanyaan begini, mata kuliah ini apa sih fungsinya? Di situ ada semacam deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini adalah begini, tujuannya adalah ini topik-topik yang dibahas dalam mata kuliah ini. Cocok, saya ambil. Siap. Gitu. Nah, begini. Jadi ini sangat memudahkan sekali ya Prof ya, dan mudah-mudahan saya dengan pencerahan dari Profesor ini bisa kuliah, dan saya akan pasti insya Allah saya informasikan kepada keluarga juga semuanya, orang-orang masyarakat di sekitar saya, bahwa Corona ini jangan dijadikan alasan untuk tidak kita berhenti untuk berpendidikan dengan cara kita adanya teknologi yang canggih, apalagi ini UT menawarkan yang namanya ICE, Indonesian Cyber Education, luar biasanya. Tinggal kita isi data diri, sudah itu kita tinggal mata kuliah, universitas mana, terserah saya seperti itu. Apa yang mau disampaikan, Prof? Pesan apa yang ingin Anda sampaikan untuk kita ini, Prof? Jadi pada masyarakat luas dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di wilayah Situbondo, Corona jangan jadikan alasan untuk tidak melanjutkan studi. Siap. Keterbatasan ekonomi jangan juga dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan studi. Universitas terbuka itu menawarkan, kalau kita menggunakan istilah dagang itu, ada yang jual penawaran grosir, gelondongan, ada yang penawaran secara parsial atau eceran. Eceran itu maksudnya menempuh mata kuliah SKS sesuai dengan kebutuhan saya dan sesuai dengan kemampuan saya. Misal saya punya uang 500.000, bisa nggak Mas Bobi kuliah dengan uang hanya 500.000? Nggak bisa. Ayo kalau ada saya tantang, gimana itu bisa kuliah 500.000? Nggak mungkin, Prof. Nggak ada. UT bisa. UT bisa? Iya. Mengambil dengan program eceran tadi yang saya bilang eceran. Yang bisa dibuka di lapak-lapaknya itu tadi ya. Dibuka lapak UT ACID itu. Per mata kuliah dari 30 sekian sampai 50. Saya punya 500. Mata kuliahnya per mata kuliah ada 40.000 per SKS. Kalau 500 maksimal 10 kan? 10 ditambah uang registrasi untuk pertama sekali 100, cukup 500. 40 saya ngambil 5 SKS. Berarti 40 kali 5 berapa, Pak? 200. Masih ada sisa duit 300. Bisa kuliah masih. Wow, semester depan. Iya benar. Punya tabungan lebih. Wah, saya punya tabungan lebih nih. Saya mau ngambil 20, boleh. Maksimal 24 SKS. Ini yang eceran. Dan ini banyak yang diambil model sekarang, karena ya pendidikan itu kan soal hajat hidup orang banyak. Ini hak. Yang mau tidak mau harus difasilitasi oleh pemerintah. UT hadir dalam rangka untuk ini. Bahkan Mas Robi dalam rangka Dies Natalis UT yang ke-37 kemarin, Rektor sudah mewacanakan kuliah gratis, wajib kuliah. Kalau selama ini kuliah itu wajib belajar itu hanya 6 tahun dan 9 tahun sampai ke SMP. Sekarang sudah sampai ke jajaran ke tingkat pendidikan tinggi. Semakin banyak mahasiswa yang gabung ke UT, maka biaya pendidikan akan semakin turun. Bahkan pada titik tertentu, jika ada pemerintah siap mensupport dana operasional UT, kuliah di UT bisa gratis. Prof, terima kasih pencerahannya, Prof. Terima kasih, mudah-mudahan ini banyak, mudah-mudahan ini jadi tambahan buat saya nih, terutama. Luar biasa sekali. Pemirsa gimana? Mudah-mudahan dengan tadi merasa saya itu galau dengan pencerahannya Profesor dari UT Jember. Mudah-mudahan beliau ini Direktur UT Jember loh. Jadi benar-benar bisa jadi masukan, dan mudah-mudahan semangat untuk menghadapi segalanya, menghadapi segala apapun yang terjadi di depan kita. Pokoknya kita serang, kita pokoknya berjuang terus untuk mendapatkan cita-cita kita yang lebih tinggi lagi. Terima kasih banyak pemirsa sudah berada di studio Ngobras kita pada kesempatan kali ini, bersama Profesor Dr. Muhammad Imam Farisi MPD, Direktur UT Jember. Prof, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Robi. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa bersua kembali sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.